Jadi kemarin itu kita sudah bicara tentang keniscayaan filsafat. Apa artinya keniscayaan filsafat? Bahwa bukan keharusan, kemendesakan filsafat. Bahwa filsafat itulah hal yang mendesak. Itu yang kita sebut dengan darurat filsafat. Mengapa darurat filsafat? Karena ada hal yang mesti diketahui sebelum melakukan sebuah pilihan dan gerakan. Dan masalahnya setiap saat kita melakukan pilihan dan tindakan. Artinya apa? Artinya pengetahuan tersebut yang semestinya diketahui yang meliputi 3 hal, yaitu dari mana, di mana, dan mau kemana, serta jalan mana dan siapa yang harus diikuti. Itu adalah hal yang darurat, yang mendesak untuk diketahui. Agar apa? Agar jangan sampai salah pilih, salah langkah. Nah, dari mana, mau kemana, jalan mana, siapa yang harus diikuti, itu nanti kita sebut di ilmu-ilmu lain, di logika dan epistemologi dengan pandangan dunia dan ideologi. Jadi ketika dikatakan filsafat itu mendesak untuk diketahui, artinya adalah mendesak bagi kita untuk menemukan pandangan dunia dan ideologi yang rasional. Itu maksudnya. Jadi kira-kira sudah bisa jelaskan kan bagian dari itu? Bahkan judulnya saja sudah kalian bisa jelaskan kemana-mana. Keniscayaan filsafat. Oke? Itu kemarin. Sekarang kita akan melihat apa? Manusia kini dan nihilisme. Itu dibaca saja, itu wacana saja. Bagaimana manusia kini juga kemarin sudah saya cerita. Yaitu apa? Yang melewatkan begitu saja pertanyaan-pertanyaan yang semestinya dipikirkan lebih lama untuk mendapatkan pengetahuan atas pertanyaan itu, jawaban atas pertanyaan itu. Tapi manusia modern itu melewatkan itu. Dia skip, kayak kalau kalian nonton YouTube itu ada iklannya, itu di skip pertanyaan-pertanyaan yang semestinya direnungi jawabannya. Oke, lanjut baca. Akhirnya apa? Akhirnya tindakan kita yaitu itu saja, monoton. Monoton itu saja. Ada ceritanya Albert Camus itu tentang mitos Sisyphus. Pernah dengar enggak? Baca. Jadi dia mengisahkan Sisyphus ini seorang yang hanya melakukan agenda-agenda yang itu saja tiap harinya. Jadi dia mendorong batu naik ke puncak. Setelah sampai di puncak, batu itu dijatuhkan kembali ke bawah, lalu didorong lagi. Disebut dengan absurditas, nihilisme. Absurditas itu nihilisme, Ustaz. Jadi rutinitas yang monoton. Rutinitas yang monoton itu tidak masalah sebenarnya. Tapi apa? Tapi nilainya yang mau diberikan. Rutinitas apa yang kita lakukan dan itu monoton. Karena nanti rutinitas yang monoton itu agak sama dengan konsistensi. Ya kan? Itu saja yang kita kerja di sini. Tapi itu berbeda dengan apa? Dengan mendorong batu lalu menjatuhkannya kembali, mendorong lagi ke atas, jatuhkan lagi ke bawah. Kenapa? Karena walaupun agenda kita monoton, tapi itu disebut dengan konsistensi dan nilainya beda. Nilainya beda. Oke? Baca saja itu mudah itu manusia modern dan nihilisme. Coba baca saja. Manusia kini dan nihilisme. Kita tidak meragukan bahwa manusia zaman sekarang telah memberikan sumbangsih yang besar dalam kemajuan sains dan teknologi. Ya. Sebagian jalan-jalan langit telah dibuka. Kayaknya sudah ini? Iya, Ustaz. Sudah sampai mana? Sudah dibacakan, Ustaz. Itu sampai pembahasannya sampai di manusia modern tahu bagaimana kita memahami laut ini. Ya sudah itu sudah. Iya, Ustaz. Lanjut.
Lanjutannya. Sampai menyusuri dan Islam Hah? Hubungan filsafat dan akidah Islam. Nah, masuk di hubungan filsafat dan akidah Islam. Coba. Hubungan filsafat dengan akidah Islam. Hmm. Untuk mengetahui lebih jauh terhadap pentingnya filsafat, kami mohon Anda perhatikan paparan berikut. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa prinsip-prinsip akidah tidak akan mungkin dibuktikan terkecuali melalui akal dengan metode filsafat. Prinsip-prinsip akidah, ini hal-hal yang mendasar dalam akidah. Kayak misalnya apa? Kayak misalnya kemestian adanya agama, bahwa agama itu mesti ada. Kita tidak bisa meyakini bahwa agama mesti ada melalui agama. Mengapa kita mesti beragama? Karena agama bilang harus beragama. Itu tidak valid itu. Agama, kemestian agama, keharusan kita beragama itu mesti dibuktikan oleh akal. Akal harus menjawabkan kepada manusia bahwa manusia mesti beragama. Lalu kemudian memilih agama. Karena kalau kita beragama karena perintah agama ini sendiri, dari mana dia bisa memberikan keyakinan kepada kita bahwa dia harus diikuti. Kayak gitu. Oleh karena itu prinsip-prinsip agama, bahkan kemestian agama itu sendiri itu mesti dibuktikan oleh akal. Akal yang harus memerintahkan kepada kita bahwa harus beragama kalau kita beragama dan menjalankan perintah agama. Untuk memahami ajaran-ajaran inti dalam agama, kayak misalnya eksistensi Tuhan dan semacamnya, itu juga harus dibuktikan dengan akal. Itu nanti kalian pelajari di teologi. Lanjut. Jika kita berhadapan dengan seorang ateis dan materialis, tidak mungkin kita menyodorkan ayat dan riwayat di hadapan mereka untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Iya. Kita tidak mungkin menjadikan apa yang kita yakini sebagai apa? Sebagai neraca untuk mengukur pandangan orang lain. Jadi harus ada neraca universal yang kita yakini dan mereka yakini untuk membuktikan keyakinan kita. Mereka ateis, tidak percaya pada Tuhan. Dengan apa kita membuktikan Tuhan pada mereka? Kalau dengan ayat, lah ayatnya mereka tolak karena itu produk Tuhan yang belum mereka yakini eksistensinya. Mereka tidak yakin itu. Nah, makanya kita harus menggunakan neraca yang sama yang ada pada saya dan juga ada pada mereka. Itu apa? Nah, akal. Itu nanti metode deduktif untuk membuktikan adanya Tuhan. Lanjut. Oleh karena menerima dalil Al-Quran dan hadis berarti terlebih dahulu telah menerima keberadaan Tuhan. Iya kan? Menerima ayat dan riwayat berarti menerima adanya produsen dari itu, yaitu Tuhan. Maka tidak mungkin kita mendalilkan eksistensi Tuhan dengan produknya. Boleh jadi itu bukan produk Tuhan. Nah, kita harus buktikan dulu bahwa Tuhan ada. Boleh kita buktikan bahwa Tuhan menurunkan ayat dan riwayat, barulah kemudian kita menggunakan ayat riwayat itu sebagai argumentasi selanjutnya. Jadi ada dua hal yang harus dibuktikan terlebih dahulu. Membuktikan bahwa Tuhan itu ada secara akal. Yang kedua, membuktikan bahwa Tuhan menurunkan ayat dan Rasul. Ya kan? Menurunkan Quran dan Rasul, menurunkan agama dan nabi. Setelah itu, barulah kemudian apa? Kita menggunakan kedua ini, agama dan nabi, ayat dan riwayat sebagai apa? Sebagai argumentasi selanjutnya. Ya? Gitu, lanjut. Jadi kita tidak bisa membuktikan bahwa misalnya
Ada teori yang mau kita buktikan dengan ayat. Kenapa? Ayatnya belum jelas. Apakah dari Tuhan atau bukan dari Tuhan? Bahkan belum jelas. Apakah Tuhan ada atau belum? Apakah tidak ada? Loh, bagaimana caranya? Ya kan? Jadi sebelum membuktikan sesuatu, jadi sebelum kalian minum kopi buatan Gilang, ya? Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Kalian harus tahu. Buktikan dulu bahwa Gilang ada dan dia pandai buat kopi dan dia membuat kopi. Kita tidak bisa langsung minum kopi dan meyakini bahwa kopi ini dari Gilang. Yang pertama kita harus buktikan dulu bahwa kopi ini dari Gilang. Sebelum itu kita harus buktikan dulu bahwa Gilang ada. Tidak bisa dikatakan kopi ini dari Gilang kalau Gilangnya belum terbukti Ada. eksistensinya. Setelah terbukti, maka harus dibuktikan lagi bahwa apa? Bahwa Gilang pandai buat kopi dan membuat kopi dan ini kopinya. Setelah semua itu terbukti dengan jelas, baru apa? Barulah kita ngopi. Ternyata bagus. Paham alurnya? Paham? Begitu. Jadi makanya kalau selalu ada yang minta dalil itu tidak selamanya dia berpijak pada ayat dan itu dalil sekunder nanti itu. Nanti Quran mengatakan, oh iya, Quran dan riwayat juga bisa dijadikan sebagai dalil. Barulah digunakan sebagai dalil. Oh, jadi Ustaz, untuk membuktikan keberadaan Tuhan terlebih dahulu membuktikan eksistensi Tuhan. Ya. Kemudian membuktikan bahwa Al-Quran dan Nabi adalah apa? Pembuktian apa? Dari Tuhan. Utusan kan ada dua itu yang kan kita memiliki dua hal kan. Kalau ada bangsa itu kan ada dua yang diutus oleh Tuhan. Ada Rasul dan ada kitab sucinya kan. Jadi ada Nabi, Rasul, ada kitab suci. Kitab suci ini kita sebut dengan ayat. Ini nanti disebut dengan riwayat. Bagaimana kita bisa menggunakan kedua ini sebagai argumentasi, sebagai dalil? Bisa enggak? Langsung saya mengatakan karena Rasul mengatakan, karena ayat ini mengatakan. Loh, kenapa saya harus gunakan ini sebagai argumentasi? Validasinya dari mana? Mengapa saya harus menjadikan itu? Kalau dia mengatakan apa? Dia pasti menjawab karena ini dari Tuhan. Apa yang harus dibuktikan terlebih dahulu? Pertama, yang harus dibuktikan adalah buktikan bahwa kedua ini dari sini. Itu hanya mungkin juga dilakukan jika apa? Terlebih dahulu kita buktikan bahwa ini ada dulu. Sebelum membuktikan bahwa Gilang itu ganteng, buktikan dulu bahwa Gilang itu ada. Jangan sampai kita membincang sesuatu yang tidak aja. Sampai kita berdebat di sini. Lah orang masih di sini. Ini yang dipertanyakan. Ini yang dipertanyakan. Bagaimana bisa kita membuktikan eksistensi Tuhan dengan ini? Jadi untuk membuktikan suatu eksistensi Tuhan kita harus berangkat daripada akal. Iya. Karena akallah yang mampu untuk membuktikan daripada eksistensi Tuhan sebelum kita berdasarkan daripada Rasul dan Al-Quran. Kan di sini ada banyak hal yang harus dibuktikan terlebih dahulu kan. Pertama sudah ada, oke. Apakah itu menisyakan kita butuh pada agama dan Nabi? Belum tentu. Ini harus dikaji lagi eksistensi yang bagaimana dikaitkan dengan diri. Karena ada banyak hal yang kita yakini keberadaannya, tapi dianggap tidak
Tidak? Tidak ada. Tidak penting. Tidak? Tidak? Ya, Ustaz. Tidak? Ya enggak? Tidak mengimani begitu Ustaz. Ya, mengimani. Tapi keberadaannya tidak penting. Sehingga apa? Sehingga dicuekin. Dianggap tidak ada. Kayak itu ada banyak itu, ada laba-laba itu. Ada kan? Percaya kan? Iya. Kalian imani kan? Iya. Apakah kalian berhasil dengannya? Tidak. Kenapa? Karena kalian anggap tidak? Nah, membuktikan eksistensi juga seperti itu. Oke, Tuhan sudah ada. Terus kenapa? Apa masalahnya? Apa masalahnya kalau ada? Ini juga ada. Apa masalahnya? Itu juga ada. Gilang juga ada. Semuanya ada. Masalahnya. Oke? Nah, setelah dibuktikan bahwa kesempurnaan diri bersandar pada kedekatan kepadanya, berarti apa? Pandangan dunia kita bukan hanya membuktikan eksistensi Tuhan, tapi juga apa? Pandangan dunia kita juga menganggap, meyakini bahwa kesempurnaan diri ada pada kedekatan pada yang tak terbatas. Ketika seperti itu, kita harus bergerak menujunya. Tuhan yang maha bijak pasti memberikan petunjuk yang kita sebut dengan nabi. Maka dikirimkanlah 2 nabi pada manusia. Satu nabi internal, yang pada manusia nabi internal, disebut dengan akal. Dan nabi eksternal yang di sini. Kalau tidak ada nabi internalnya, tidak ada akal di sini. Pertama ini tidak akan terafirmasi. Ada tapi tidak terafirmasi, dicuekin. Pernah dengar nggak Tuhan bagaimana perasaannya ketika dicuekin? Pernah nggak? Tahu nggak? Maka dikirimkanlah akal. Kalau tidak ada akal, maka tidak ada gunanya ini tadi dikirimkan nabi eksternal ini. Nabi eksternal nanti digunakan ketika apa? Ketika kita mengungsikan nabi internal. Makanya mana yang terlebih dahulu diberikan pada manusia, internal atau eksternal? Agar apa? Agar kita bisa mengimani dan melihat keberadaannya sebagai hal yang harus ada. Sebagai apa? Sebagai tunjuk jalan menujunya. Nah, ternyata bersamaan dengan nabi eksternal ada kitab suci yang luar. Itu. Jadi kalau kita tidak butuh nanti sama ini, jadi kita hanya di sini saja. Jadi tidak bisa langsung orang memberikan sebuah argumentasi yang bersifat ayat atau riwayat, karena itu ada banyak yang harus dibuktikan terlebih dahulu. Baru bisa ini digunakan. Nabi internal mengatakan bahwa kita butuh nabi, butuh ayat. Nabi internal mengatakan bahwa nabinya tidak mungkin salah dan ayatnya tidak mungkin salah. Maka pada saat itu apa kata nabi internal? Apa kata akal? Berarti nabi dan wahyu ini bisa dijadikan sebagai argumentasi, sebagai dalil. Jadi siapa yang mengatakan itu? Kapan kita menggunakan ayat dan riwayat sebagai argumentasi? Ketika akal mengatakan keduanya bisa dijadikan sebagai argumentasi. Jadi gimana? Validitasnya kan bersandar pada dan untuk menggunakannya sebagai dalil dan argumentasi, kita harus menggunakan agar keduanya bisa berfungsi sebagai dalil dan argumentasi yang tepat. Maka keduanya harus dipahami dengan nabi internal tadi. Tapi itu tidak usah diperbincangkan. Kenapa? Karena kita ingin melihat
bagaimana peran filsafat dalam akidah. Bagaimana relasi antara filsafat dengan akidah agama. Itu yang pertama, membuktikan prinsip-prinsip dasar akidah. Membuktikan prinsip-prinsip dasar akidah yang tidak bisa dibuktikan dengan dalil Quran dan hadis. Ini daur itu. Kenapa kita menggunakan Quran sebagai argumentasi? Karena Quran bilang, kembali. Sebelum terbukti objektivitasnya, kelayakannya dijadikan sebagai argumentasi, kita sudah menggunakannya sebagai argumentasi. Daun itu terputar. Daunnya bukan daun, pakai R. Daun. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, lanjut baca. Namun, jika yang datang kepada kita adalah seorang yang mengingkari keberadaan Tuhan, maka pasti dia pun akan mengingkari Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya tidak bisa disuguhkan Quran padanya, baca ini. Lo gimana bisa baca? Tuhannya saya ingkari. Apalagi produk-produknya. Lanjut. Lalu bagaimana mungkin kita menyodorkan ayat dan riwayat dalam membuktikan keberadaan Tuhan Pada orang-orang yang tidak mengimani itu, bagaimana bisa? Baca lagi. Paragraf kedua. Hah? Cara satu-satunya yang bisa mempertemukan antara satu manusia dengan manusia lainnya atau antara satu aliran dengan aliran lainnya adalah dengan pendekatan akal. Jadi filsafat salah satu fungsinya pada akidah adalah sebagai benteng akidah, pembela akidah. Kita membela akidah kita menggunakan akal. Dari apa? Dari serangan teisme. Lanjut. Oleh karena itu, dalam membuktikan prinsip-prinsip akidah yang paling mendasar pun kita membutuhkan akal dengan metode filsafat. Ya, tentu nanti dibutuhkan logika dan epistemologi. Ini satu serangkaian ini, trilogi ilmu hakiki. Lanjut. Selain ini, tidak ada jalan lain lagi yang bisa kita tempuh untuk memperoleh pembuktian yang bisa diterima semua. Ya, jadi sebenarnya bukan hanya membuktikan kebenaran akidah kita pada orang lain, tapi juga apa? Lebih utama dari itu, bagaimana mengevaluasi keyakinan kita ini untuk merekonstruksi ulang keberagaman kita. Tuh? Ya enggak? Iya, lanjut. Dengan demikian, kami telah kembali membuktikan betapa pentingnya mempelajari filsafat Dalam kaitannya dengan akidah. Lanjut. tema baru, Apa? rahasia hakikat manusia. Oke. Kita sekarang bicara tentang hakikat manusia. Bagaimana yang dimaksud dengan memanusiakan manusia itu? Itu yang mau kita bahas. Ilmu apa yang mengajarkan pada manusia untuk menjadi manusia? Itu yang mau kita bahas di situ. Hakikat manusia itu gimana? Apa kaitannya hakikat manusia dengan filsafat? Relasinya apa? Apa yang diberikan filsafat pada manusia? Ini sama nanti dengan logika dan epistemologi. Kemarin di logika apa yang diberikan logika pada kemanusiaan? Memanusiakan manusia. Yang bagian terakhir sekali. Masih ingat enggak? Manusia. Memberikan sumbangsi yang sangat besar pada kemanusiaan. Kenapa? Karena sebagai salah satu ilmu yang membentuk pandangan dunia dan ideologi manusia, yang dijadikan manusia sebagai apa? Sebagai landasan pilihan dan geraknya untuk membentuk dunia dan akhiratnya. Filsafat sama begitu juga. Sudah lihat enggak hubungan-hubungan antara logika, epistemologi dan filsafat di situ?
Sudah lihat kan? Itu semua itu saudara itu. Itu semua saudara. Tidak bisa dipisahkan satu dari yang lainnya. Berlogika tidak disambung dengan berfilsafat. Berlogika tanpa epistemologi, epistemologi tanpa logika, epistemologi logika tanpa berfilsafat, berfilsafat tanpa logika tanpa epistemologi, ya, ada gunanya. Ketika mengkaji epistemologi dan logika, maka yang kedua ini harus diterapkan langsung dalam berfilsafat, agar hadirlah pandangan dunia dan ideologi yang rasional. Oke? Lanjut. Kita ingin lihat bagaimana relasi antara filsafat dengan kemanusiaan. Paragraf pertama. Cara lain membuktikan betapa pentingnya peranan filsafat adalah dengan mengetahui bahwa hakikat manusia bergantung pada bagaimana membangun filsafatnya. Bagaimana bangunan filsafatnya? Bagaimana bangunan, bukan membangun. Bangunan filsafat. Dapat lagi dulu. Bisa dapat lagi tidur kamu. Iya. Jadi di situ dia ingin perlihatkan urgensi filsafat. Filsafat. Pada apa? Satu tadi pada agama. Agama sebagai benteng pembuktian agama. Sekarang pada manusia itu sendiri. Manusia. Yang artinya kalau kita tidak melihat urgensi filsafat pada kesempurnaan kita sebagai manusia, nah untuk apa ini? Kita kan hanya melakukan sesuatu yang mendatangkan manfaat. Walaupun di situ ada derita-deritanya, ada sakit-sakitnya, karena manfaatnya lebih besar kita lihat, maka kita melakukannya kan? Ya enggak? Nah begitu juga itu untuk apa beragama, harus dilihat manfaatnya. Untuk apa berfilsafat, harus dilihat manfaatnya. Maka salah dalam memandang diri manfaat yang level tinggi, bisa jadi kita salah dalam memilih. Orang tidak beli buku, tidak baca buku, kan tidak melihat manfaat di situ. Tidak melihat manfaat. Masalahnya adalah manfaat ataukah tidak bermanfaat tidak bergantung pada persepsi. Boleh jadi sesuatu kita anggap tidak bermanfaat, ternyata bermanfaat. Kenapa? Karena salah dalam memahami manfaat pada diri. Hanya kita salah dalam memilih mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Oke? Lanjut. Penjelasannya, sebagaimana kita ketahui bersama, seluruh hewan memiliki ciri yang sama, yaitu mereka melakukan perbuatan mereka dengan kesadaran dan kehendak yang bersumber dari insting. Jadi ada dimensi persamaan antara apa? Manusia dan Antara manusia dengan hewan-hewan yang lain. Jadi kalau hewan itu seperti genus, di bawah hewan ini ada banyak spesies. Salah satunya adalah manusia. Di bawah manusia ini ada banyak lagi perempuan dan muzakkar. Dan begitu seterusnya. Nah, saudara manusia adalah kucing, ayam, serigala. Ada banyak saudaranya. Saudara apa? Saudara hewan manusia. Hewan itu apa? Hewan itu adalah insting. Jadi gerak instingtif. Hewan itu gerak instingtif. Apa itu gerak instingtif? Gerak non ikhtiari. Dimensi kehewanan yang tidak bisa menolak
Ketika lapar ya harus makan. Gerak apa tadi Ustaz? Insting Yang tadi ikhtiar. yang tidak memiliki gerak ikhtiar. Insting di situ berhadapan dengan fitrah. Fitrah itu yakni akal. Makanya hanya manusia yang memiliki fitrah, yaitu akal. Nah, makanya geraknya manusia dengan geraknya hewan-hewan yang lain jangan sampai apa? Jangan sampai seperti gerak instinktif. Sementara manusia memiliki akal. Jika tidak, maka samalah manusia dengan yang lain-lainnya. Artinya apa? Artinya nanti di sini karena memiliki akal, maka memungkinkan bagi manusia untuk apa? Untuk membentuk dirinya dengan pengetahuan, dengan pandangan dunia dan ideologi. Bagaimana manusia memandang dunia, memandang realitas, tentu akan sangat berbeda dengan hewan-hewan yang lain dalam memandang realitas. Berarti apa? Berarti hakikat diri, kesempurnaan diri dilihat dari bagaimana? Iya. Yang itu dipersembahkan oleh akal. Dan di sini dibilang tadi, bangunan filsafat seseorang akan menentukan bagaimana kualitas level orang tersebut. Jadi kita inilah pandangan dunia dan ideologi. Selebihnya ya insting. Selebihnya adalah hewan. Selebihnya adalah tumbuhan. Insting itu ya lapar ya makan. Kalau manusia tidak, lapar tunggu dulu. Apa kata? Akal. Sudah waktunya makan atau belum? Insting itu ngantuk tidur. Akal manusia ngantuk tunggu dulu. Lihat dulu apa kata? Akal. Sudah harus tidur atau belum? Artinya apa? Artinya kadang hal-hal yang bersifat instinktif ini diaktualkan atau tidak, itu harus mendengarkan perintah, harus dengarkan perintah akal dulu. Sudah waktunya atau belum ini ya? Ini sudah waktunya atau belum ini? Tanya sama akal. Nanti akal akan memberikan itu, neraca-neraca. Jika bertabrakan dengan kesempurnaan yang lebih tinggi, maka jangan dulu makan. Jika bertabrakan dengan kesempurnaan yang lebih tinggi, ada kesempurnaan yang lebih tinggi yang harus terkorbankan, maka akal mengatakan jangan tiba. Jika tidak ada, ya sudah tidak. Itu manusia. Dan itu ditentukan oleh pandangan dunia dan ideologi. Lanjut. Oleh karena itu, keberadaan yang tidak memiliki kesadaran sama sekali, maka keberadaan tersebut telah keluar dari sifat kehewanannya. Akan tetapi, di antara hewan yang ada, manusia memiliki keunggulan tertentu. Nah, jadi hewan-hewan yang lain itu juga sadar memiliki kesadaran beda dengan nabati dan bendawi. Nabati dan kita memiliki unsur itu sebenarnya. Ada unsur pada diri kita yang tidak sadar. Ada unsur diri kita yang lebih tinggi dari itu. Kita gabungan dari semua itu. Ya enggak? Kita ini benda hidup atau benda mati? Ada unsur pada diri kita yang merupakan benda mati. Kenapa? Karena kita benda.
Lanjut. Manusia bukan saja memiliki persepsi indrawi dan memiliki kehendak, tetapi juga memiliki persepsi lain yang disebut dengan akal. Tuh. Ini bukan hanya insting. Yang ketika makan harus makan, ketika haus harus haus, ketika ngantuk harus tidur. Ketika ada bahaya harus berlindung. Tuh? Bukan hanya itu, ada di atas lagi sebagai pengontrol nantinya akal. Sehingga apa? Sehingga kadang lapar tidak makan, haus tidak minum, ngantuk tidak tidur, bahaya ditentang, dilawan, dijemput, menyongsong bahaya. Kami kan di dalam realitas yang berpikir ada suatu kehendak jiwa untuk mengatur objek yang tidak diketahui, dan dia harus membutuhkan daripada akal untuk mengatur objek yang tidak diketahuinya. Ya. Akallah yang sebagai raja. Ya, hubungannya di sini. Bukan. Kira ada hubungannya. Tadi kan saya katakan bahwa manusia bukan sekedar insting, bahwa ada akal, ya memang itu. Tapi sekarang ini yang kita maksud adalah bagaimana hal-hal yang bersifat hewaniah pada diri kita itu, yang bersifat instinktif kita itu tidak boleh lebih berkuasa. tidak dijadikan sebagai apa? Raja. Tidak sebagai pemandu gerak kita. Makanya apa? Makanya kadang berbeda manusia dengan yang hewan-hewan yang lainnya. Hewan-hewan lain ada bahaya menghindar. Jadi indra ini sebagai pemandu saja, Ustaz. Akal sebagai narasi kebenarannya. Ya, Indra itu nanti salah satu menterinya. Menteri. Sebagai tangan kanannya. Ya, bisa juga tangan kiri nggak apa-apa. Jadi jangan kaki kiri kan tak apa-apa. Oke. Itulah karena pertimbangan rasional itulah sehingga apa? Sehingga manusia kadang makan tidak lapar, tidak makan, minum tidak haus, ngantuk tidak tidur, bahaya bukannya dihindari malah dijemput. Malah dijemput. Wah, begitu dibilang Imam Hussein. Kenal enggak sama Imam Hussein? Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Di padang Karbala itu. Apa dia bilang? Ketika dia diperangi sama Yazid. Dia bilang, jika agama Rasulullah tidak tegak kecuali dengan darahku, maka wahai pedang-pedang, ambillah. Bukan dihindari malah makanya perhatikan kenikmatan apa yang diperoleh dan kenikmatan apa yang dikorbankan, derita apa yang harus diraih demi kenikmatan apa. Kita bersedia menerima berbagai macam derita, luka, air mata itu demi mendapatkan kenikmatan apa. Jangan sampai deritanya lebih besar ketimbang kenikmatannya. Neracanya sudah harus neraca rasional. Pandangan dunia dan ideologi. Pandangan neracanya itu adalah pandangan dunia ideologi. Ideologi itu nanti yang mengarahkan kita. Enggak mesti hitung-hitungan materi nanti di sini. Bukan lagi hitung-hitungan. Tidak lagi hitung-hitungan materi. Tidak lagi hitung-hitungan materi. Karena ideologi kita mengatakan itu. Lakukan ini. Walaupun ada deritanya, tapi manfaatnya nanti ini jauh lebih besar. Ketimbang antum mengambil manfaat yang lebih kecil, tapi deritanya nanti jauh lebih besar. Itu kerugian. Dan itu alamiah, manusia semua seperti itu. Nah, kembali lagi ke filsafat. Baca. Kehendak manusia terpancar keluar melalui petunjuk akalnya.
bukan melalui instingnya. Jadi sama-sama hewan yang bergerak atas dasar kehendak, tapi satu kehendak instingtif, satu kehendak fitrawi, kehendak akal. Jadi insting ini bukan fitrah Ustaz. Bukan, insting itu dimensi hewaniah. Dimensi hewaniah. Fitrah itu dimensi insaniah. Kalau itu Karena manusia adalah hewan juga, maka memiliki insting. Insting itu dimensi persamaan antara apa? Hewan manusia dan hewan. Hah? manusia dengan kucing. Manusia dengan kucing dengan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena kucing juga hewan, kita juga. Itu kesadaran insting juga. Kesadarannya kita juga mesti turun dari fitrah, dari akal, kesadaran rasional, bukan kesadaran instingtif. Sehingga kita bisa menyadari hal-hal yang tidak akan bisa disadari oleh kucing. Hah? Sama-sama berkehendak, sama-sama bergerak, sama-sama berkesadaran. Tapi keduanya harus memiliki nilai yang tapi tidak otomatis, otomatis. Kenapa? Karena kadang akal kita jadikan sebagai budak. Bagi apa? Bagi dimensi hewani. Akhirnya kalkulasi yang kita hitung kalkulasi untung rugi materi, manfaat dan tidak bermanfaat dari sisi materi. Ketika apa? Ketika akal difungsikan, dimutasi, kudeta. Lanjut. Dengan kata lain, keunggulan manusia dibandingkan hewan lain terletak pada pengetahuan dan kecenderungannya. Terus? Oleh karena itu, jika seseorang hanya memanfaatkan persepsi indrawinya, namun tidak menggunakan persepsi akalnya, kemudian gerak dan diamnya hanya dikarenakan oleh insting hewanianya semata, maka nilai dirinya tak lebih dari hewan. Hei. Itu yang perlu direnung itu, hei. Kalau begitu lapar makan haus itu apa bedanya? Membersihkan karena kotor apa segala macam. Apa bedanya dengan membersihkan karena kita ingin menyempurnakan jiwa, penghikmatan, pelayanan. Bangkit melawan karena tertindas, ya memang seperti itu, semua juga seperti itu. Nah, bangkit melawan terserah kita ditindas atau tidak ditindas. Kita tetap melawan. Agar apa? Agar jangan sampai setelah aman sendiri tidak lagi bergerak. Itu manusia. Lanjut. Nilai yang mau dilihat bukan sekedar bergerak. Karena ada banyak agenda-agenda yang kita lakukan dan juga kucing lakukan. Sama. Jangan sampai nilainya sama. Kita punya fitrah. Maka insting kita ini harus diberikan nilai fitrah, harus diberikan nilai fitrawi. Oke? Lanjut. Bahkan Al-Quran menjelaskan bahwa derajat orang tersebut lebih rendah dari binatang ternak. Quran surah Al-A'raf ayat 179. Surah Al-A'raf ayat 179. Terus? Paragraf ketiga. Hmm. Oleh karena itu, manusia kita
hakikatnya adalah mereka yang menggunakan akalnya dalam memecahkan masalah-masalah fundamental. Apa artinya? Manusia hakikatnya, hakikat manusia atau manusia yang sebenarnya adalah mereka yang bergerak atas dasar akal. Mereka yang menjadikan akal sebagai raja pengetahuan. Nah, dan ada ilmu yang berupaya untuk memaksimalkan kinerja akal. Itu apa? Filsafat. Gitu, lihat cepat. Oh ya. Kayak lampu itu menyala kan? Cepat-cepat terhubung itu kabel-kabelnya. Iya, kira masa lambat sekali gila nyala. Sudah lama menyalanya. Masa 1 jam baru nyala. Cepat. Begitu tersampaikan. Oh iya. Begitu juga nahu suruh. Cepat. Tincang efeknya. Begitu caranya belajar. Apalagi kalau cuma nahu suruh itu kan juga makanya harus menulis dan benar tulisannya supaya masuk di sini itu semua teks-teksnya. Ini. Lihat, sudah simpan. Masih ada kan tinggal di sini kan? Warnanya apa segala macam kan? Nah, begitu juga itu. Tulis di buku, kalian tulis baca 3 kali, 4 kali, 5 kali. Sudah tutup mata. Tinggal di sini itu. Biar garis-garisnya juga tinggal di sini. Warna putihnya kertas macet-macetnya ada abu rokok situ masuk semua di sini juga. Nah, tinggal dibaca sekarang di sini. Bacanya di sini sekarang, bukan baca di situ. Bacanya di mental sekarang. Gitu tuh. Iya enggak? Membaca itu pertama membaca di kertas, katanya itu baca di mental. Sebagaimana kita bisa dari ini begini. Semuanya masuk. Perhatikan sedetail mungkin. Nah, ada semua muncul. Begitu namanya menghafal. Masuk semuanya. Dimasukkan. Tidak usah dipaksa, biasa-biasa saja karena masuk otomatis. Otomatis itu. Sudah lihat? Sudah hapus lagi. Begitu juga misalnya ada 3 garis masuk di kepala kalian otomatis. Maka harus detail penglihatannya, pembacaannya supaya tidak salah tersimpannya. Loh, lihat. Masuk semua. Masuk semua itu. Masuk semua di kepala ini. Begitu kan? Mudah belajar itu, tinggal memasukkan ke kepala. Kalau lebih cermat lagi, sampai semut-semutnya juga antum masukkan di sini. Tergantung kecermatan. Oke? Nah, apa kembali lagi? Oleh karena itu, manusia hakiki adalah mereka yang menggunakan akalnya dalam memecahkan masalah-masalah fundamental yang dengannya manusia mengetahui jalan kehidupan yang benar. Pandangan dunia dan ideologi. Dari mana mau kemana, di mana, jalan mana dan siapa yang harus diikuti. Masalah-masalah fundamental, menggunakan akalnya untuk memecahkan masalah-masalah fundamental. Ini apa? Menggunakan akalnya untuk menemukan pandangan dunia dan ideologi. Karena itulah masalah yang fundamental. Kenapa fundamental? Karena itulah yang menentukan arah gerak dan pilihan kita di dunia. Itu yang fundamental. Jadi kalau mau pikirkan masa depannya, berarti apa? Ya, kita harus tuntaskan dulu masalah yang fundamental. Masa depan kita ini bagaimana?
Tergantung jawaban kita atas masalah-masalah fundamental itu. Kita tidak akan lagi buat rencana masa depan yang melampaui materi. Kalau apa? Kalau masalah fundamental kita hanya sebatas materi. Kita ingin buat ini agenda hidup. Sampai kapan? Sampai setelah mati. Buat agendanya, daftar agendanya. Misalnya kalian buat kan, oh nanti 100 tahun kemudian saya ingin ngopi di teras surga. Buat agenda. Buat. Kenapa? Karena pandangan dunia dan ideologi kita melihat realitas itu sangat luas, bukan hanya sebatas maka rencanakan semua itu masa depan yang jauh ke sana dengan terlebih dahulu merumuskan fondasi, yaitu pandangan dunia dan Jadi itu paham barangnya paham kemana ini kemana tapi tinggal paham. Karena itu yang mau dijelaskan kan? Intinya bagaimana kita melihat nilai manusia itu, bagaimana memfungsikan akarnya, bagaimana bisa melihat dari pandangan dunia dan ideologinya. Untuk menemukan pandangan dunia dan Ideologi yang karena ideologi yang rasional. Ustaz, jadi itu yang orang-orang bunuh diri itu yang bom bunuh diri jadi mas pinjamnya Boleh jadi. Iya. Menggambarkan Bapak. Masalahnya yang di sana juga digambarkan seperti di sini, berarti nggak kemana-mana, masih di sini. Kenapa? Karena dia ingin pergi ke realitas lain yang begini juga, yang seperti ini juga. Berarti apa? Ya masih sama, materialistik. dia membayangkan surga sama yang ini. Ya sama sih, sama ada pohon, ada perempuan, ada sama. Berarti apa? Masih materialistik. Memang jauh ke atas, tapi jauh ke atasnya hanya sih dalam bingkai materi. Kita ingin jauh melampaui materi, sampai hilang, lebur hilang, tak terbayangkan lagi. Iya. Berarti sama orang-orang lain tuh Ustaz, mereka menjelaskan surga ini seperti apa yang ada di dalam atas ini Ustaz, bidadari, pohon-pohon. Itu kan materialisasi non materi, materialisasi ukhrawi, duniaisasi akhirat. Salah. Kenapa? Karena dua level eksistensi yang berbeda. Memang pandangannya luas, jauh, tapi yang dilihat hanyalah cahaya hanya pada level kesana ini terus horizontal. Pandangan kita ini vertikal, naik ke level yang lebih tinggi. Di sini juga luas lagi. Pandangan kita tidak horizontal lagi, ke atas lagi, vertikal lagi. Tembus di atas nanti sumber cahaya, hilang kita di situ, lebur. Makanya level eksistensinya berbeda. Kalau semua materi sama dengan di sini, lah itu bukan ke atas ke sana. Di samping itu yang ada di samping Ustaz. Luas itu, masa depan itu bukan masa depan lurus. Paham. Yang penting paham di mana letak tiga ilmu ini dengan kaitannya dengan kesempurnaan diri. Karena itu yang mau dibuktikan di kajian-kajian awal. Sebelum kita berfilsafat dan sebelum kita berlogika dan berepistemologi. Jadi apa? Pandangan umum dulu, pandangan umum. Apa yang paling penting dari semua itu? Urgensi. Urgensi. Sudah bisa terangkan urgensi filsafat? Logika epistemologi.
Baca trilogi ilmu hakiki di pengantarnya Daras Epistemologi itu, buku Daras Epistemologi yang hitam. Tuh? Itu trilogi itu menjelaskan semua itu. Dirangkum itu 3 itu. Logika epistemologi filsafat dalam 1, 2, 3 halaman. Oh ini kan tidak, kita baca logika temu. Mau dijelaskan apa? Sama. Urgensi ketiganya dalam membentuk pandangan diri dan ideologi. Dan pandangan diri dan ideologi ini sangat penting bagi manusia. Makanya kita tidak kaji ekonomi, kita tidak kaji geografi, kita tidak kaji apa-apa ini kan. Kita kaji dalam sorok. Kenapa? Karena itu pondasi untuk memahami nanti kitab-kitab asli dari logika epistemologi dan baca. Oke. Lanjut. Saya ganti rokok dulu. Lanjut. Kemudian ia bersungguh-sungguh dalam melewatinya. Iya. Itu. Saya kasih. Asal bawa ke sini. Terus. Bersungguh-sungguh. Dalam melewatinya. Melewatinya. Mana bukunya kira? Mana bukunya? Loh, dibuka supaya antum ikuti alurnya, ikuti. Kalau saya bilang baru lihat saya, kalau lagi baca lihat juga di bawahnya. Oh, menulis. Tidak usah dulu antum lihat saya, ikuti baca juga supaya apa? Supaya nanti kalau bahasa sampai ke bagian itu tuh bisa menjelaskannya. Oke, nanti tiba-tiba bilang baca kita. Kalau saya menjelaskan baru lihat lagi. Oke? Baca lagi, Safir. Sebagaimana yang telah kami ungkapkan sebelumnya, bahwa persoalan-persoalan mendasar bagi setiap manusia yang sadar adalah persoalan-persoalan pandangan dunia. Ya. Oke, lanjut. Pandangan dunia inilah yang akan menentukan perjalanan hidupnya. Pandangan dunia inilah akan menentukan perjalanan hidupnya. Itu dan ideologi tentunya kan. Itu akan menentukan kemana kita melangkah. Jangan sampai kita terus melangkah ke depan. Ternyata apa? Ternyata cahaya di belakang. Jangan sampai ke sumber cahaya. Makanya kenali di mana sumber cahaya dan kita sedang menghadap kemana. Jadi apa? Di mana, mau kemana, jalan mana, penunjuknya siapa. Semestinya kita ke sana, tapi kita menentukannya ke sana, ke sini. Harusnya kita ke depan, tapi ternyata kita menempuh jalan memutar. Rumit. Atau bisa ke depan kan? Kayak gini misalnya. Kan bisa langsung begini. Kenapa harus begini putar lagi? Susah tumpah nanti. Ya udah. Minum kopi ya di sini. Gini kan? Bukan di sini. Kalau di sini tumpah. Mau kemana? Mau dikemanakan? Bagaimana caranya? Paham? Iya, tumpah itu. Lanjut. Namun untuk memecahkan masalah ini dibutuhkan usaha-usaha bersabar. Nah, itu apa? Untuk menemukan pandangan dunia dan ideologi. Lanjut. Kesimpulannya apa? Tanpa menggunakan gagasan-gagasan filsafat, manusia sangat sulit untuk memahami kebahagiaan individu dan kebahagiaan sosial. Tuh. Semua manusia bergerak atas dasar itu, peraihan kebahagiaan, baik kebahagiaan individu maupun kebahagiaan sosial.
Tapi di mana letak kebahagiaan kita? Apa yang membuat kita bahagia dan orang lain bahagia? Tergantung dari pandangan dunia. pandangan dunia kita. Sehingga kadang kita memberikan sesuatu ke orang lain, mereka tolak. Kenapa? Karena mereka tidak melihat kebahagiaan di situ. Ya enggak. Padahal itulah yang sebenarnya Rasulullah kan begitu, dia menawarkan pandangan dunia dan teologi. Sebagian orang tidak melihat manfaat di situ. Sebagian orang menganggap itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Padahal Rasul sudah bilang, inilah kebahagiaan ini. Ada juga yang menyedarkan itu cuma tidak mengimani. Iya. Tidak mengimani karena kenapa? Karena tidak begitu yakin pada dirinya sebagai manusia yang butuh pada itu. Sakit tidak sakitnya kita ini bukan karena kita merasakan atau tidak merasakan, bukan persepsi kita yang menentukan, tapi apa? Berjalan normal tidak normalnya tergantung kita, dan itu harus dijelaskan oleh dokter. Bukan kita rasakan tidak rasakan, ternyata ada penyakitnya, tiba-tiba mati. Begitu juga. Para filosof datang menawarkan sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan tertinggi pada manusia. Tapi orang kebanyakan tidak melihat itu sebagai kebahagiaan. Akhirnya disebar pamflet 3 bulan, ya datang cuma 5 orang. Kenapa kan? 5 orang. Terus. Pendaftaran penerimaan HP gratis. Semua penuh kota. Kenapa? Karena dia bahagia di situ, lihat itu manfaat. Gitu. Sahabat. Gratis. Enggak, kalian biasa baca dulu. Kalau ada kan kita market juga. Langsung download. Tapi itu bahagia. Kenapa? Jual buku tidak laku. Jual kota, Kenapa? Karena tidak melihat itu sebagai sebuah tawaran kebahagiaan. Loh, orang antri, sembako gratis. Tapi begitu ada pembagian ilmu gratis, loh, kita ini manusia atau kucing? Mestinya begitu ada pembagian ilmu gratis, kan manusia. Kalau saya kasih makan kucing itu, ada. Kita juga begitu kan? Kasih mobil gratis. Jadi ikan tadi malamnya kucing, nggak perlu. Begitu dikasih sesuatu yang khusus untuk manusia, bukan lagi hewani. Dengan kosong. Apa yang bilang sesuatu kemarin? Ada pengajar, ada ilmu, ada buku yang bagus. Ya mau diajar tidak. Susah memang mengajar orang yang sudah kayak kucing. Ya enggak. Jadi bisa dibilang orang yang sering berkejar di luar itu. Bukan orang. Kucing memakai pakaian manusia. Iya, yang sering membalik. Iya. Dia bilang temannya gini. Ya. Cuman beda baju. Dia temannya gila. Dia pakai. Dan bisa dipanggil kucing itu. Hah? Misalkan ada Ya, temannya dia lewat. bisa, tapi resiko tanggung sendiri. Kan cuma kucing. Enggak apa-apa, Anda mau panggil juga enggak apa-apa, tapi kan
Risiko tanggung sendiri aja. Bawa ini kan berada. Jangan panggil-panggil Gilang. Mati dia. Ini soal kaca kita jadi batuk-batuk dia. Begitu. Kan tidak mungkin kucing kasih makan kalian. Kalian kasih makan kucing. Kau panggil kucing, kucing. Udah paham? Ada penjual sayur. Kucing jual sayur. Nah, baca lagi. Ada berapa paragraf lagi? Nah, baca. Bahkan manusia sangat sulit untuk sampai pada rahasia hakikat manusia dan kesempurnaan hakikat manusia. Paragraf Baca ya. Berpikir dan bertafakur merupakan pembeda antara manusia hewan-hewan lainnya dengan hewan-hewan lainnya. Tuh, pikir. Lalu berpikir yang bagaimana? Berpikir yang bagaimana dan tentang apa? Bukan hanya sekadar berpikir, karena semuanya berpikir. Berpikir tentang apa dan bagaimana. Lanjut. Oleh karena itu, tak heran jika sebagian filosof mendefinisikan manusia sebagai hewan yang berpikir. Para filosof sepakat bahwa fungsi akal untuk mempersepsi hal-hal yang bersifat universal. Oleh karena pembahasan filsafat adalah pembahasan yang bersifat universal, maka filsafat hanya bisa dipahami dengan menggunakan akal. Ya. Terus? Bisa dikatakan bahwa kerja filsafat adalah mengaktorkan pikiran untuk menumbuhkan dimensi yang terpenting dalam diri manusia, yaitu akal. Oke. Kerja filsafat itu membantu maksimalisasi kinerja akal, mengoptimalkan kinerja akal, menggunakan akal. Ketika akal adalah substansi manusia, berarti apa? Kerja filsafat ini adalah memanusiakan manusia. Kenapa? Karena kemanusiaan manusia ada pada aktualisasi akalnya. Berarti ilmu yang memberikan aktualisasi akal adalah ilmu yang memanusiakan manusia. Paham kerangkanya itu? Paham kan? Manusia. Penuh. Jadi manusia. Ini apa sih manusia itu? Akal. Ada filsafat yang optimalisasi kinerja akal. Itu menemukan pandangan dunia dan ideologi rasional. Jadi apa? Filsafat ini adalah memanusiakan, mengajak manusia pada kemanusiaan. Membantu manusia menjadi manusia. Membantu manusia menjadi manusia. Dan bergerak sebagai manusia. Lanjut. Maka filsafat hanya bisa dipahami dengan menggunakan. Sudah Bisa tadi dikatakan bahwa kerja filsafat adalah mengaktorkan pikiran untuk menumbuhkan dimensi yang terpenting dalam diri manusia, yaitu akal. Dan dengan akal inilah manusia bisa dibedakan dengan hewan-hewan lainnya. Jadi dari aspek ini, siapa yang lebih filosofis? Maka baca, siapa yang lebih filosofis maka Berarti dia lebih manusiawi. Maka dia lebih manusia. Mana yang lebih manusia di antara manusia ini? Itulah yang lebih filosofis. Semakin filosofis manusia, maka semakin manusia dirinya. Semakin rasional manusia, maka semakin rendah level kemanusiaan. Oh, filsafat itu untuk memanusiakan manusia.
Semakin berfilsafat, semakin manusia. Semakin jauh dari filsafat, semakin jauh dari akal, semakin jauh dari manusia. Maka yang mengharamkan akal berarti apa? Mengharamkan kemanusiaan. Melarang manusia untuk menjadi manusia. Banyak kesimpulan-kesimpulan itu. Maka yang melihat realitas bergerak tanpa akal, menyampingkan akal, berarti bergerak instingtif, hewani. Itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis kan? Tuh? Habis tuh? Iya. Apa tema baru? Oh, belum habis Ustaz. Enggak apa-apa, baca. Kira habis tadi apa? Berdasarkan paparan yang telah kami ajukan sebelumnya, jelaslah bahwa hubungan antara filsafat dan dimensi spiritual dan kemanusiaan lebih dekat dibandingkan hubungan sains dan pengetahuan sosial lainnya dengan dimensi spiritual dan kemanusiaan. Hubungan filsafat dengan spiritualitas dan kemanusiaan dikarenakan persoalan pertama kali yang dibahas adalah tauhid, yaitu apakah ada awal dari segala sesuatu. Oke. Setelah itu ada bahasan tentang kenabian dan filsafat akhlak yang erat kaitannya dengan hari akhir. Oke. Filsafatlah yang mengenalkan kita kepada Tuhan. Filsafat dan ilmu akhlak kemudian menunjukkan perlunya manusia membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran jiwa dan menunjukkan metode mendapatkan kebahagiaan yang abadi dan puncak kesempurnaan. Hal-hal inilah yang membuat hidup manusia menjadi tenang dan optimis. Ya. Kalian siap-siap nanti mau masuk logika. Oke ya, itu aja dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dibersihkan karena Ustaz enggak. Yes. Gitu bilang.